Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan dengan PMD 021041 adalah mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan membuat video dan juga mungkin akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara kita menguji hasil validitas dan juga reliabilitas dari suatu kuesioner penelitian yang sudah kita sebarkan, baik itu pada saat kita penelitian. Selain untuk menguji juga, di sini juga tugas video ini juga dibuatkan untuk tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Anang Wijanarko SKM. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Jadi teman-teman, tools yang digunakan itu ada dua, yaitu Excel dan juga SPSS. Nah, guna dari Excel ini adalah untuk menginput data-data yang sudah kita miliki dari kuesioner yang ada ke dalam bentuk tabel, sehingga nanti pada saat kita mengkopikannya ke dalam bentuk SPSS itu sudah dalam bentuk tabel. Nah, ini merupakan kuesioner yang sudah kita kumpulkan dengan total responden atau N-nya itu adalah 20. Sedangkan untuk nomor urut angkat atau bisa dibilang pernyataan atau mungkin pertanyaan itu adalah 7. Dan di sini skor totalnya bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah dilihat di sini teman-teman, aku sudah mengcopy, sudah dikonversi semua. Kita mungkin ulang lagi, jadi dari sini sampai ke sini. Silakan teman-teman Ctrl C. Dan kemudian teman-teman setelah kalian copy, maka kembali ke dalam bentuk SPSS. Nah, di sini ini sebagai tampil yang baru jika seandainya kalian baru di SPSS ini. Misalkan teman-teman klik ini dataset 2 kali, dan kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, nanti di bagian file ini silakan teman-teman copy paste. Nah, maka akan muncul seperti ini dari part 0001 sampai ke part 008. Nah, teman-teman, bagian ini silakan teman-teman ganti dengan mengklik menu variable view dan kemudian klik column name, dan nanti silakan teman-teman klik Ctrl F. Nah, Ctrl F ini akan kita refresh nama kolomnya itu dari awalnya var 000 4 kali, dan kita akan refresh menjadi 4P0, yang dimana nanti P0 ini tujuannya untuk sebagai pertanyaan atau pernyataan dari 7 pernyataan yang sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian klik refresh all dan nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk P08 ini silakan teman-teman ganti ke kolom total, karena tadi kita akan mengcopy dari apa tuh, dari Excel itu ada kolom total, sehingga P08 ini diubah menjadi kolom total. Nah, inilah hasil dari penginputan data yang sudah kita miliki di kuesioner. Nah, berikutnya kita akan menguji hasil uji validitasnya. Mungkin teman-teman untuk mengujinya silakan teman-teman klik toolbars yang ada di atas ini dan klik analyze, dan kemudian silakan teman-teman klik correlate dan kemudian klik bias ini, dan kemudian teman-teman Ctrl A karena akan digunakan semuanya, dan kemudian pindahkan ke sini ke variable, dan kemudian silakan teman-teman klik OK. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pengujiannya. Nah, bagaimana cara kita menguji suatu kuesioner itu valid atau enggak valid? Nah, teman-teman, ada rules atau mungkin ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi dalam melakukan uji validitas dari suatu kuesioner. Jadi ada dua cara, yaitu dengan melihat dari nilai R hitung dan juga R tabel, dan kemudian kita akan melihat nanti dari nilai sheet-nya. Nah, jadi cara pertama adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, di sini keterangannya adalah jika tandanya nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka akan dianggap valid. Sedangkan nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka kuesioner itu akan dianggap tidak valid. Nah, untuk R tabelnya akan saya tunjukkan di sini, dan ini adalah R tabel dari suatu kuesioner yang akan kita sesuaikan dengan respondennya. N ini adalah responden, sehingga kita melihat di sini responden kita ada 20, maka kita highlight di sini. Nah, ini untuk nilai level signifikansinya kita akan menggunakan yang 5%, 0,05. Maka di sini kita akan menggunakan datanya 0,444. Jadi kita akan mencari nilai R hitungnya itu lebih besar dari 0,444. Mungkin kita kembali lagi ke dalam SPSS-nya dan kita lihat di sini di
ini itu titik ini itu adalah 0,886, sehingga bisa kita simpulkan 0,886 ini adalah lebih besar dari 0,44, sehingga kita bisa anggap pernyataan pertama itu kita anggap valid karena sudah melebihi nilai nilai R tabel. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua, yaitu 0,84 itu juga sama, lebih besar dari 0,44. Begitupun seterusnya sampai ke ketujuh, yaitu 0,49 itu dianggap valid. Ini kita ulang lagi, mungkin di bagian 3 ini 0,809 itu valid karena lebih besar dari 0,44. 0,72 lebih besar dari 0,44 karena juga lebih besar. Kemudian 0,74 lebih besar dari 0,4. Kemudian yang ke-6 ini 0,526 lebih besar dari 0,44, dan terakhir yaitu 0,49 itu lebih besar daripada 0,44. Sehingga kita simpulkan dari kuesioner yang ada dengan 7 pernyataan atau 7 pertanyaan ini kita bisa anggap valid karena sudah menyesuaikan dengan aturan main kita, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga kita anggap kuesioner ini valid. Itu kalau misalnya kita melihat dari membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Berikutnya kita akan melihat dari nilai sigma atau signifikasinya. Jika seandainya nilai sigma itu kurang dari 0,05 itu akan kita anggap valid, sedangkan nilainya kurang lebih dari 0,05 itu akan kita anggap tidak valid. Mungkin kita kembali lagi ke dalam tabel ini dan kita lihat sigma di sini itu adalah 0,0000, sehingga kita bisa simpulkan bagian ini itu kita anggap valid karena lebih kecil dari 0,05. Begitu seterusnya sampai ke P07 yaitu 0,25 itu pun sama semua. Jadi kita sudah anggap sigma itu sudah sesuai, sudah lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan dari hasil uji validitasnya kuesioner ini sangat valid, sehingga nanti pada saat penelitian kita akan menganggap kuesioner ini valid. Yaitu terkait dengan bagaimana kita menguji kuesioner dari hasil uji validitas. Nah, berikutnya kita akan menguji reliabilitas dari suatu kuesioner. Mungkin teman-teman kembali ke SPSS-nya, dan kemudian silakan teman-teman klik analyze, dan kemudian teman-teman silakan pilih menu scale, dan silakan teman-teman klik reliability analysis. Nah, di sini kan ada semua kolom, tapi yang kita akan masukkan adalah kolom P01 sampai ke P07, karena ini kan kolom total, sehingga kita masukkan P01 sampai ke P07 ini ke dalam item. Nah, kemudian kita pilih menu statistik, dan kemudian kita klik scale if item delete, kemudian continue, dan usahakan atau mungkin pastikan model yang dilakukan ini adalah alpha. Kemudian kita klik OK, dan maka sudah keluar hasil dari reliability statistiknya. Nah, rulesnya bagaimana untuk reliabilitas? Jadi kuesioner ini akan menyatakan reliable jika seandainya nilai column batch alpha-nya itu lebih dari 0,6. Nah, kita bisa di sini nilai column batch alpha dari kuesioner ini adalah 0,850, sehingga kita bisa simpulkan kuesioner ini sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,6, sehingga bisa kita simpulkan kuesioner ini sudah reliabilitas karena sudah melebihi nilai dari batch alpha-nya itu 0,6, yang dimana di sini adalah 0,85. Dan kita simpulkan semuanya dari semua yang ada, maka kuesioner yang sudah kita kumpulkan ini sudah valid dan juga sudah reliabilitas terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Jika seandainya ada salah kata atau mungkin ada salah informasi atau mungkin ada salah yang saya lakukan, saya minta maaf sepenuhnya. Ini aja yang saya bisa berikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.